Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, berjumpa dengan saya Cecep Muhammad Yasin di channel Cecep Muhammad Yasin. Hari ini di tangan perdana Cecep channel Muhammad Yasin akan membicarakan tentang Pancasila. Terhadir bersama saya narasumber yang insya Allah memang kualitasnya dan berkecimpungan adalah di bidang Pancasila. Bersama saya, di sebelah saya ada saudaraku Bapak Insinyur Prihandoyo. Ya, selamat. Bapak Insinyur Prihandoyo dari Rumah Pancasila. Ya, selamat siang apa selamat malam ini. Selamat sore, Selamat sore ya. Dan di sebelahnya saya lagi ada saudaraku Mas Bagus, mohon untuk memperkenalkan diri saudaraku Mas Bagus. Terima kasih Mas Cecep. Saya Bagus Tarulogowo, ini sekretarisnya Pak Prihandoyo, Rumah Pancasila juga. Ketua, ini kebetulan dua-duanya Ya. adalah ketua dan sekretaris Rumah Pancasila. Saudaraku, di segmen kali ini kita akan membedah tentang Pancasila. Pancasila dari lahirnya Pancasila dan kenapa Pancasila ini harus ada. Jadi kenapa Pancasila harus ada, maka beliau berdua akan menerangkannya dengan jelas. Saudaraku Bapak Insinyur Prihandoyo, kapan kira-kira lahirnya Pancasila menurut saudaraku sebagai pakar Pancasila? Ya, jadi kalau kita di Rumah Pancasila, setelah kita melakukan kajian-kajian terhadap Pancasila, jelas Pancasila itu bersumber dari Soekarno, karena pidato 1 Juni itu yang bicara tentang filosofi Groundsla sebagai dasar Indonesia merdeka itu Soekarno. Tetapi kalau kita belajar terhadap kursus Pancasila Bung Karno menjelaskan bahwa Pancasila itu, Bung Karno mengatakan bahwa Pancasila jauh sebelum ada Soekarno, sebelum ada Indonesia itu sudah ada. Sudah ada Pancasila. Iya. Karena menurut Bung Karno, Pancasila itu digali dari sejarah bangsa Indonesia. Digali dari sejarah bangsa Indonesia. Dari bangsa Indonesia. Jadi dari kehidupan bangsa kita itulah ditemukan mutiara butir-butir 5 sila itu. Dan Bung Karno mengatakan bahwa sebetulnya Bung Karno sendiri juga tidak begitu tentang kelahiran Pancasila itu. Tapi Bung Karno lebih mengatakan begini dalam kursus Pancasila itu, bahwa Pancasila itu kalau kita mau membuat dasar negara, maka anggitlah dengan yang lain. Jadi Bung Karno itu mengatakan bahwa kalau membuat dasar negara itu jangan dianggit sendiri, jangan dibuat sendiri. Anggitlah dengan yang lain, supaya harus dikaitkan, harus dikaitkan. Diajak unsur-unsur yang lain itu diajak supaya tidak mudah pecah. Itu yang ke-1. Sebuah kesepakatan yang jadi pemikirannya. Makanya ketika Bung Karno 1 Juni berpidato itu, kemudian kan Rajiman sebagai ketua BPU-PKI membentuk Panitia 9. Bapak Rajiman Wiryo Wiryo itu. Wiryo Diningrat ya. Widyo Diningrat ya, Rajiman Widyo Diningrat. Nah, itu mengumpulkan, terus dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno. Nah, kalau saya melihat bahwa Soekarno mengatakan bahwa kalau kita ingin membuat dasar negara itu harus anggitlah dengan yang lain, ya itulah proses kemudian terjadi perdebatan di Panitia 9 itu yang melahirkan kemudian Piagam Jakarta. Itulah menurut pandangan kami di Rumah Pancasila itu yang dimaksud dengan terjadi
mengajak yang lain untuk memikirkan. Memikirkan. Iya, sehingga pidato Bung Karno yang 1 Juni itu terjadi penyempurnaan baik prasakarta, tata urutan dan macam-macam. Tapi kemudian kan tidak berhenti di situ, karena Bung Karno ditunjuk sebagai ketua pembentuk Undang-Undang Dasar 45. Nah, terjadi lagi. Memotong sebentar. Iya. Jadi awal mulanya itu pencetusnya dari Pak Karno. Iya. Nah, kalau Pak Soekarno itu presiden kita Iya. yang pertama ya. Iya. Ada nggak hubungannya dengan berdirinya negara? Ya jelas ada, karena kan pada waktu Negara Indonesia ya, gitu ya, berdiri. kita pada waktu 1 Juni pidato itu kan menjawab pertanyaannya Dr. Rajiman. Indonesia merdeka dasarnya apa, kan begitu. Iya, iya. Nah ini kan proses. Maksudnya dasar negaranya apa? Iya, dasarnya apa Indonesia merdeka itu. Makanya terus Untuk membentuk sebuah negara harus ada dasar negaranya. iya, dasar negara itulah yang kemudian kita sebut Pancasila ya. Pancasila. Nah, saya lanjutkan. Setelah terbentuknya tadi hasil dari Panitia 9, Piagam Jakarta. Karena Piagam Jakarta ini akan diletakkan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Maka terjadilah perdebatan lagi di sana. Nah, selama ini banyak hal. Sebabnya apa itu terjadi perdebatan? Karena itu berarti sudah terbentuk ya. Iya. Apa itu Piagam Jakarta sudah selesai dibuat ya kan? Iya. Berarti mau diletakkan terjadi perdebatan lagi. Ada sebabnya apa itu? sebabnya saya melihat Ki Bagus Hadikusumo kurang puas dengan hasil dari Piagam Jakarta itu. Karena di sana justru Ya, Bagus Hadikusumo perwakilan dari Muhammadiyah. ya ketika terjadi Beliau perwakilan dari Muhammadiyah kalau Iya. yang saya tahu ya, perwakilan dari Muhammadiyah ya. karena pada waktu terjadi perdebatan di Panitia 9 itu beliau tidak hadir karena beliau ada urusan ke Jogja lagi Ke Jogja. Oh, iya, iya. Dan ketika terjadi pembentukan Undang-Undang Dasar 45 itu maka diawali dengan itu ketidakpuasan Ki Bagus Hadikusumo terutama terhadap sila pertama. Jadi Bunyinya sila apa itu? pertama ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini oleh Ki Bagus Hadikusumo ditentang. Ditentang ya. Iya. Maaf, kira-kira ini ada azan. Kita cut dulu istirahat. Iya. Ya saudaraku, ini karena hari maghrib, kita cut dulu, kita dengarkan dulu azan maghrib. Setelah itu kita lanjutkan. Ya, kembali berjumpa.